Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah." Engkau menyingkirkan gangguan yang ada dari jalan, engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu adalah sedekah. Gangguan apa ini? Gangguan apapun. Bisa berupa kayu mungkin yang jatuh di tengah jalan, atau bangkai hewan, atau duri, atau pecah beling dan semacamnya. Apapun gangguan yang engkau dapatkan di tengah jalan lalu engkau singkirkan, itu adalah sedekah. Nah, berarti sedekah bukan cuma berupa harta, berupa perbuatan pun bisa. Kita menemukan mungkin di jalan ada bangkai kucing, kita singkirkan, itu dianggap sedekah. Makin banyak kita menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah sedekah yang kita kumpulkan, yang akan jadi bekal kita di akhirat nanti. Maka semangatlah sedekah dengan model begini. Tidak banyak mengeluarkan tenaga, tidak perlu mengeluarkan harta, sudah kita dianggap sedekah. Makin banyak melakukannya, makin banyak sedekah yang kita lakukan. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, ini juga termasuk cabang keimanan. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, fafdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit thariq." Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, kata Nabi. Cabang keimanan yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adha 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini cabang iman yang paling rendah. Disebut rendah bukan berarti pahalanya kecil. Disebut rendah bukan berarti ini amal soleh yang remeh. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq kana tu'dhin nas." Sungguh aku menyaksikan ada seseorang bolak-balik di surga, berpindah-pindah di surga, dikarenakan pohon yang dia temukan di jalan, lalu dia potong, lalu dia singkirkan karena telah mengganggu jalannya orang-orang. Jadi Nabi di sini mengabarkan, beliau menyaksikan ada orang bersenang-senang di surga, pindah-pindah di surga. Gara-gara apa? Gara-gara jihad? Bukan. Gara-gara haji? Tidak. Apa? Gara-gara dia menemukan pohon yang jatuh di tengah jalan, lalu dia potong, lalu dia singkirkan. Dengan sebab ini dia bisa bersenang-senang di surga. Bayangkan hadirin, kalau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan dunia saja nih, dari sini ke sana ada pohon, kita singkirkan, ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Maka bagaimana pula orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan menuju surga? Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan dunia saja ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Apalagi kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan menuju surga. Apa gangguan yang menghalangi seorang menuju surga? Syirik, bid'ah, maksiat. Nah, kalau kita menyingkirkan semua ini, pahalanya lebih besar dibandingkan kita menyaksikan ada bangkai kucing lalu kita singkirkan. Nah, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, berarti melancarkan jalan ini juga sedekah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, semangatlah dalam bersedekah. Di antaranya menyingkirkan gangguan dari jalan atau kita memperbaiki jalan. Loh, itu kan sudah ada dana dari pemerintah. Jangan kita saling lempar amal baik. Kalau bisa kita bersegera. Jangan berpaku dengan pemerintah, dengan negara. Kalau kita bisa beramal, beramallah. Perbaikilah jalan. Karena apa? Setiap orang melewati jalan ini, pahalanya mengalir kepada yang memperbaiki jalan tersebut. Dan ini amal jariah. Orang yang sudah meninggal tapi pahalanya mengalir terus.
Maka semangatlah dalam mengerjakan kebaikan. Intinya, penutup atau pesan atau kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu sesuai dengan sabda Nabi dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, menyingkirkan gangguan dari jalan, menutupi jalan yang rusak. Jangan remehkan ini, karena bisa jadi lewat amal itulah engkau masuk surga. Lewat amal sekecil itulah engkau bebas dari